Khususnya tadi ingat mati yang dipesan oleh Imam Ghazali dalam kitab Marakil Ubudiyah. Waktu Anda selesai melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat itu sebelum mendirikan salat subuh. Jadi kalau Anda dirikan di rumah contohnya, ambil masa sebentar, iringkan badan Anda bahagian kanan menghadap ke kiblat, mengiring, bukan telentang, mengiring, kemudian hadapkan ke kiblat sambil membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali sambil mengiring tadi, sambil baca tasbih dan zikir ni tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizahullah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz, para ustadzat, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang mulia ini kita masih lagi dipilih dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita sentiasa memohon dan bermunajat kepada Allah agar setiap ibadah yang kita laksanakan ianya diterima dan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang ilaj al-ghaflah. Itu apakah yang seharusnya, apakah yang perlu dilakukan oleh setiap hamba Allah yang mukallaf ini agar mereka tidak tergolong orang-orang yang lalai. Maknanya wasiat Rasulullah SAW yang masih lagi menjadi perbincangan kita ialah berkenaan dengan at-taubah. Jadi salah satu perkara yang perlu kita lakukan agar kita bertaubat kepada Allah, salah satu sebabnya kenapa kita perlu bertaubat kepada Allah senantiasa, ianya salah satunya adalah al-ghaflah, yaitu lalai. Lalai seperti yang kita bincangkan sebelumnya, lalai kita daripada menunaikan dan menyempurnakan hak-hak Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai daripada mengamalkan Al-Qur'anul Karim, lalai daripada mengambil pengajaran dan juga ibrah daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan Allah, yaitu alam semesta ini, dan juga tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Qur'an Karim. Lalai kita daripada mengamalkan dan mengerjakan
wasiat, pesan beserta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali perkara yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi malangnya karena kita mungkin terlalu sibuk terhadap dunia sehingga kita lupa, sehingga kita abaikan daripada mempelajari dan mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Abu Hurairah meriwayatkan, "Ausani khalili bithalath," bahwa khalili, kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku 3 perkara. Kata Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siyami 3 ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Maknanya puasa al-bid ataupun puasa al-abyad, puasa putih. Nih, hari ini 13, esok 14, lusa 15. Nih, wasiat Rasulullah setiap bulan, bukan hanya bulan Sya'ban sahaja. Ada 12 bulan sepanjang tahun. Kalau tak dapat pun Senin Kamis, sekurang-kurangnya kita lakukan 3 hari dalam sebulan itu, di pertengahan bulan 13, 14 dan 15. Yang kedua yang dipesan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah dan untuk kita semua adalah rakaatai ad-duha, mendirikan 2 rakaat sekurang-kurangnya salat sunnah ad-duha. Dan yang ketiga yang dipesan oleh Rasulullah SAW, an utira qabla an anam, yaitu hendaklah aku mendirikan salat witir sebelum tidur. Maknanya salat witir ini Anda lakukan ketika mana Anda sebelum tidur, ataupun sebelum tidur Anda tak lakukan witir, pada waktu Anda bangun di tengah malam mendirikan qiyamul lail atau tahajud, maka akhir daripada ibadah salat yang Anda lakukan pada saat itu adalah salat witir. Maknanya witir hanya boleh dilakukan 1 kali sahaja dalam semalam. La witrani fil lail. Kata Rasulullah, tidak ada 2 witir dilakukan pada satu malam itu. Sama ada Anda lakukan sebelum tidur atau selepas Anda tidur sebelum waktu subuh masuk, yaitu solat subuh. Ini yang mungkin barangkali kita lalai. Memang perkara ini tidak diwajibkan, tetapi karena kita mengabaikan perkara tersebut, sehingga banyak kebaikan daripada pesan Rasulullah ini yang kita tak perasan, yang kita lupa bahwa 3 perkara ini amat penting sekali, terutamanya puasa 3 hari dalam sebulan itu. Anda boleh bayangkan bahwa Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Sesiapa yang berpuasa 1 hari sahaja di jalan Allah, fardu ataupun puasa sunnah umum, maka balasannya Allah akan jauhkan mukanya, Allah akan jauhkan diri hamba tersebut daripada bahan dan panasnya api neraka, jauhnya selama 70 tahun perjalanan. Jauh sekali neraka daripada diri Anda. Ini 1 hari puasa. Bagaimana kalau Anda lakukan puasa itu Senin Kamis, atau puasa Abu Daud, Nabi Daud, atau puasa 3 kali dalam sebulan? Dan khususnya untuk bulan Sya'ban, kita sama sudah tahu bahwa dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, untuk 15 terakhir daripada bulan Sya'ban itu boleh tak kita berpuasa sunnah? Bagi orang yang tidak biasa melakukan puasa sunnah, maka ianya dilarang. Maknanya saya contohnya tak biasa puasa sunnah Senin Kamis, tapi saja saya nak berpuasa tunggu akhir ataupun 15 terakhir pada bulan Sya'ban baru saya berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i perkara itu adalah dilarang. Kecuali kalau memang Anda melakukan puasa sebelumnya Senin Kamis, atau puasa 3 hari seperti hari ini,
esok lusa memang kebetulan dapat kepada 15 Sya'ban, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi rujuklah perkara ini dalam kitab fiqh. Sebab tu ibadah itu perlu juga dengan ilmu pengetahuan. Kemudian perkara yang ketiga tadi, apa kata Rasulullah? Tadi yang pertama, Rasulullah berpesan untuk apa? Puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, mendirikan 2 rakaat duha sekurang-kurangnya. Kenapa 2 rakaat duha? Saya rasa anda semua tahu, tapi nak ulang kaji, nak ingatkan balik. Ada 360 mafsal. Ada 360 ruas tulang manusia ini yang perlu anda sedekahkan setiap hari. Maka sahabat ketika mendengar pesan Rasulullah tersebut, siapa yang mampu ya Rasulullah bersedekah setiap hari 360 kali? Maka di antara amalan yang dapat mengcover sedekah sebanyak 360 tadi itu, rakaat ad-duha. 2 rakaat salat duha yang anda lakukan setiap pagi itu. Ini kelebihannya. Jadi anda khususnya beribadah kepada Allah seperti yang pernah kita bincang dulu, pastikan niat dan keikhlasan kita tuh berada di level yang paling teratas sekali. Maka kita berupaya dan berusaha untuk mendapatkan level ikhlas yang paling tinggi sekali, yaitu agar kita lakukan ibadah tadi semata-mata mutlak karena kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkara yang kita lalaikan juga daripada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya malam nisfu Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yatla'u fin nisfi fi kulli laila min nisfi Sya'ban, bahwa sesungguhnya Allah akan melihat dengan rahmat, maksudnya setiap kali fi kulli laila min nisfi Sya'ban, 15 ataupun separuh daripada bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu, maka kata Rasulullah, innallaha yaghfiru li jami'i khalqihi, pada malam hari itu khususnya Allah akan ampunkan semua dosa-dosa makhluknya, illa li musyrik, kecuali orang-orang yang mensekutukan Allah, syirik. Yang kedua, au musyahid, orang yang tidak bertegur sapa, yang bergaduh kepada kawan, adik-beradik, jiran yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah khususnya pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Tetapi tentulah Allah mengampunkan dosa-dosa seorang hamba itu tadi bukan hanya pada waktunya itu, bukan karena waktunya, tapi perbuatan anda di waktu malam nisfu Sya'ban tersebut. Apa yang anda lakukan pada waktu malam nisfu Sya'ban itu? Terutamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun serta bertaubat kepada Allah. Apakah kita hanya dituntut beribadah pada waktu malam nisfu Sya'ban sahaja? Ini yang kita lalai. Kita berfikir bahwa beribadah hanya pada malam nisfu Sya'ban sahaja atau malam-malam tertentu sahaja, tak ada masalah. Tapi kita abaikan pesan Rasulullah yang lainnya, bahwa kata Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailah hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rupanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia. Turunnya Allah jangan anda bayangkan seperti turunnya makhluk. Ini boleh gugur syahadah kita, na'udzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai'un. Serahkan kepada Allah apa yang dimaksud dengan turunnya Allah ke langit dunia. Maka pada saat itu Allah turun ke langit dunia setiap malam, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Apa kata Allah? Pada waktu setiap malam Allah turun tu, fayaqul azza wa jalla, Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, wa man yas'aluni fa u'tiyahu, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu hatta yanfajira al-fajru. Kata Allah, pada waktu setiap malam. Ini kita abaikan, kita lalai sebab kita tidak amalkan sunnah Rasulullah.
Kenapa kita tidak amalkan sunnah Rasulullah? Tentulah perkara pertama penyebabnya adalah kita jahil terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kenapa kita jahil? Karena kita terlampau mengutamakan dunia berbanding akhirat kita. Kesibukan dunia kita lebih utama berbanding akhirat kita. Kata Allah pada waktu setiap malam itu, ada tak sesiapa di antara hambaku yang berdoa, aku kabulkan pada malam ini. Ada tak sesiapa di antara hambaku yang meminta kepadaku, akan kuperkenankan permohonannya. Ada tak sesiapa di antara hambaku pada waktu malam yang tinggal sepertiga malam ini, yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, akan kuampunkan dosa-dosanya. Allah menunggu hamba tersebut hina atau hatta yang fajra al-fajru, sehinggalah terbit fajar, masuk waktu solat subuh. Nampak? Ini yang banyak kita lalaikan. Saya mohon maaf. Ini yang perlu kita perbaiki. Sebab itu kita hadir dalam majelis ilmu ini bukan hanya untuk mendengar, tetapi untuk memperbaiki dan menambah baiki, dan juga untuk memperbanyak amal-amal ibadah selepas kita dapati daripada majelis ilmu yang kita pelajari. Baik. Jadi perkara yang pertama yang perlu kita lakukan agar kita terhindar daripada manusia yang lalai, yang pertama adalah ilmu billah, yaitu perlulah kita kenal betul-betul siapa Allah. Kita perlulah ada ilmu tentang khususnya sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita bincang sebelumnya, bahwa sifat Allah itu terbahagi kepada dua. Ada sifat al-uluhiyah, ada sifat al-rububiyah. Ada sifat al-dzat bagi Allah, ada sifat perbuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama ada namanya sifat an-nafsiyah, yaitu al-wujud. Yang kedua as-sifat as-salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, al-wahdaniyah. Kemudian sifat al-ma'ani bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-qudrah, wal-irada, wal-ilmu, wal-haya, wal-sama' wal-basar, wal-kalam. Kemudian sifat al-ma'nawiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, ila akhirih. Kemudian sifat al-af'al bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-af'al ini maksudnya apa? Seperti Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan. Ini yang pernah dulu kita bincang. Sifat Allah yang ini, sudahkah betul-betul kita perbaiki dan betul-betul kita yakini dan kita benarkan? Atau masih lagi kita mentuhankan makhluk untuk bab kesembuhan? Untuk beribadah, ya, kita katakan menyembah Allah satu-satunya. Tapi untuk kesembuhan, untuk rezeki, kita sandarkan kepada makhluk. Belum lagi kita mentauhidkan Allah dalam sifat al-af'al, dan juga sifat al-jami'ah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perkara yang perlu kita lakukan untuk supaya kita tidak lalai daripada mengingat Allah dan juga melaksanakan setiap hak-hak Allah ni tadi, zikrullahi ta'ala ala kulli hal, yaitu berzikir kepada Allah setiap hari, yaitu dalam keadaan apapun. Kecuali di dalam tandas ketika Anda membuka aurat, maka pada saat itu Anda tidaklah dibenarkan berzikir khususnya melalui lidah, ya, atau zikir dengan suara. Tapi dalam hati maka terpulang. Sebab itu Nabi SAW kalau keluar daripada tandas, Nabi ajarkan dan Nabi sendiri buat, ghufranaka ya Rabb, kupohon keampunan hanya kepadamu ya Allah. Setiap keluar tandas Nabi minta ampun kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Karena pada waktu Nabi berada dalam tandas atau qada hajat, Nabi tidak dibenarkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selain tempat-tempat tertentu yang dilarang tadi, inilah yang perlu kita berzikir kepada Allah, perlu ingat kepada Allah. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, satu kali salat, khususnya setiap hari ada 5 kali salat yang kita lakukan. Setiap waktu salat seperti zuhur, mungkin Anda menghabiskan waktu untuk melaksanakan salat zuhur itu dalam 10 ataupun 7 menit, betul? Saya mau tanya, dalam salat ya,
bukan cerita di luar solat. Yang waktu 7 menit dalam solatku atau 10 menit itu, sudahkah Anda pastikan bermula daripada takbiratul ihram dan niat sampai salam yang pertama, Anda ingatan kepada Allah senantiasa. Anda fahami dan tadaburi dan hayati tak apa yang Anda baca dalam solat tersebut. Untuk takbir sahaja kadang-kadang kita feel masih lagi ingat dunia. Rukuk, ingat sekejap kepada Allah. Sami Allahu liman hamidah, ingat ke pasar malam. Subhanallah. Ini baru 7 menit tuh. Bayangkan di sini kalau Anda nak menjadi manusia yang tidak lalai, setiap keadaan Anda perlu berzikir kepada Allah. Setiap keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan manusia yang tidak berzikir kepada Allah sama seperti orang yang hidup dan yang mati. Maknanya manusia yang tidak berzikir kepada Allah ini adalah manusia yang dianggap jenazah ataupun mayat hidup. Subhanallah. Jadi kalau betul-betul kita nak dikatakan manusia yang ada ruh, yang ada nyawanya di hadapan Allah, pastikan kita manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, saya ulang lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bukan hanya setakat tasbih ataupun zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ya, ini jenis zikir. Tetapi di antara zikir-zikir yang perlu Anda lakukan seperti apa? Seperti Anda melihat ciptaan Allah, Anda ingat Allahu Akbar. Kalaulah Allah hilangkan langit nih, awan nih, di mana saya nak berteduh? Ketika Anda lihat bumi, kalau Allah balikkan bumi ini dan hancurkan bumi ini, di mana tempat saya nak berpijak? Pernah tak kita berpikir seperti itu? Itu maksudnya zikir tadi itu. Ini maksudnya zikir tadi. Itu dulu pernah saya katakan, Imam Ghazali mengingatkan kita dalam kitab Maraqi al-Ibad, Maraqi al-Ubudiyah, ini syarah kitab Bidayatul Hidayah, ilmu tasawuf. Kalau boleh, ya, coba try, coba buat. Setiap kali masuk waktu subuh, kan ada sunnah qabliyah rawatibnya, sunnah fajar 2 rakaat tuh. Jadi khususnya sunnah fajar ini sebaik-baiknya afdalnya dilakukan di rumah. Sebab itu tuan-tuan, ibadah yang fardu dengan ibadah yang sunnah ada perbezaan di dalam melaksanakannya. Khususnya untuk ibadah yang fardu, ini perlu kita tunjukkan syiar ibadah itu. Seperti salat fardu, tunjukkan secara berjamaah, jangan disembunyikan. Karena untuk meninggikan syiar salat itu. Zakat perlu Anda tunjukkan syiar zakat itu bahwa ianya diwajibkan. Tapi kalau yang sunnah, salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, afdal, bukan tidak sah. Afdal dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan menurut Al-Izz bin Abdissalam mengatakan, salat sunnah khususnya rawatib itu afdalnya dilakukan di rumah. Supaya apa? Terhindar daripada riya ataupun ujub. Begitu juga sedekah. Sedekah yang sunnah Anda boleh lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Tetapi yang paling afdal sedekah itu dilakukan pada waktu sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, tidak tahu orang lain. Ini afdalnya. Dan khususnya sedekah yang disembunyikan ini, kata Rasulullah, inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Kalau Anda nak Allah padamkan kemarahan Allah, kalau Anda nak Allah ampunkan dosa-dosa Anda, Allah jauhkan Anda daripada kemurkaannya, banyakkan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan khususnya kepada ibu-ibu dan perempuan. Saya mohon maaf, bukan mau merendahkan, bukan mau membezakan, tetapi ini adalah wahyu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan juga tolong sampaikan kepada istri, adik-beradik, khususnya perempuan. Pada waktu Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi, pada saat itu Nabi mengatakan khususnya kepada golongan perempuan, ya ma'syaran nisa,
Wahai golongan perempuan, kata Rasulullah, yang di hadapan Rasulullah itu perempuan-perempuan biasa kah? Mereka yang hidup pada masa Rasulullah, Islam, mengikut agama Rasulullah, itu namanya sahabat, bukan calang-calang amalan perempuan pada saat itu. Pun Nabi kata, wahai golongan perempuan, tasaddaqna, perbanyakkanlah bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsar ma yadkhulna an-nar. Malam tadi aku dimi'rajkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah bahwa penghuni neraka yang paling ramai sekali adalah golongan perempuan. Terkejut para wanita yang ada di hadapan Rasulullah ketika itu. Lima kunna ya Rasulullah, kenapa kami perempuan yang paling banyak penghuni neraka ya Rasulullah? Karena ada dua sebab. Yang pertama, takthurna al-li'an. Perempuan ini, bukan semua ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebanyakannya bahwa mereka sukar menjaga lidahnya, khususnya daripada berkata-kata yang baik, suka mengeluarkan kata-kata yang kesat. Contohnya, ini bukan semua ya saya katakan. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW, takfurna al-ashir. Anda suka derhaka kepada suami. Kadang ucapan kita, ya, ucapan istri, perbuatan dia, memang tidak dinafikan bahwa setiap pasangan itu bukan semua dua-duanya baik. Terkadang setiap wanita ada diuji dengan suami atau pasangannya yang akhlaknya tak baik, yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi bukan bermakna pada saat itu Anda membalas dengan tak baik juga wahai istri. Ini maksudnya. Itu merupakan ujian daripada Allah. Setiap ujian yang Anda hadapi ini sebagai pembakar dosa. Dan Nabi mengatakan fattakunnar walau bisyikki tamrah. Jauhi diri kamu daripada bahan dan panasnya api neraka itu, walaupun hanya sebelah tamar kamu mampu bersedekah. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Tak mampu bersedekah, kata Rasulullah, maka ucapkan perkataan yang baik-baik sahaja. Sedekah, saya ingin ingatkan di sini bukan hanya dengan duit dan harta sahaja, bahwa ucapan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, amar ma'ruf, nahi mungkar, bahkan suami yang mendatangi istrinya di tempat tidur mohon maaf, ini merupakan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita tidak lalai daripada mengingat Allah, hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah. Dan tentunya zikir ini sesuatu perkara yang tidak dinakkan oleh syaitan. Dalam surah Al-Mujadalah Allah merakamkan apa kata Allah, istahwadza alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Apabila Anda lalai daripada mengingat Allah, apabila ada peluang bagi syaitan untuk merasuki, untuk mewaswas hati, jiwa dan perasaan kita nih, maka pada saat itu perkara yang paling yang dinakkan oleh syaitan yang pertama sekali adalah ansahum dzikrallah. Dia akan lupakan Anda daripada mengingat Allah. Mafhumnya, sesiapa yang lalai daripada mengingat dan berzikir kepada Allah, maknanya hati dan jiwa dia pada saat itu tengah dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Surah Al-Mujadalah ayat 19 ini Allah yang menyatakan perkara tersebut. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita lakukan agar kita tidak lalai, hendaklah senantiasa hadir dan berada fi majalis az-zikri, di dalam majlis zikir ataupun majlis ilmu. Maknanya majlis zikir ini seperti Anda majlis membaca tadarus Al-Quran, atau Anda berzikir, ataupun Anda ramai-ramai berada di dalam majlis ilmu. Ini adalah kategori majlis az-zikir, karena majlis itu mengingatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau lalu
di taman surga Allah, maka irta'u. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah riyadul jannah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan hilaqa adzikir, yaitu Anda berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, perkara yang perlu kita lakukan agar kita tidak lalai daripada mengingat Allah, yaitu qiraat Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quranul Karim. Khabbab bin Al-Ariti radhiyallahu anhu mengatakan, taqarrab ila Allah mastata'ta wa'lam annaka lan tataqarraba bi syai'in ahabbu ila alaihi min kalami. Kata Khabbab, dekatkanlah dirimu sekuat tenaga, semaksimum mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jadilah engkau hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah setakat yang kamu mampu. Bukan bila dan bila nak, tapi buat setakat yang mampu. Beza ya. Kalau kita buat berusaha setakat yang kita mampu dengan kita nak buat bila kita nak, ini lain sekali. Buat. Anda suka atau tidak, Anda rasa penat atau tidak, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata Khabbab, ketahuilah bahwasanya perkara yang paling Allah suka di antara amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang disukai oleh Allah adalah apa dia? Yaitu Anda membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalaulah hati kamu ini bersih, kata Utsman ibnu Affan, maka kamu tidak akan pernah rasa kenyang terhadap kalam Allah, terhadap Al-Quranul Karim. Maknanya mafhum mukhalafah daripada ucapan Utsman ini, kalau kita membaca Al-Quran baru sebentar sudah jemuh ya, atau kita rasa sudah boring dan bosan, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pertanda hati kita ini kotor. Hati kita belum lagi bersih. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, man ahabbal Quran fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Sesiapa yang cinta kepada Al-Quran, bermakna dia cinta kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, Ramadan merupakan di antara bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Al-Quran bukanlah baru Anda baca dan amalkan apabila dalam setahun pun masuk bulan Ramadan sahaja. Lepas Ramadan Anda tinggalkan di atas rak berdebulah Al-Quran tersebut. Masya Allah, ini sesuatu perkara yang tidak dinakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran perlulah Anda amalkan setiap hari sepanjang masa, sepanjang tahun, sepanjang bulan, bukan hanya pada waktu Ramadan sahaja. Dan Nabi mengatakan innal qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid. Hati kita ini, kata Rasulullah, berkarat sama seperti besi berkarat. Maka apakah perkara yang dapat membersihkan hati kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan dua perkara kalau nak hati kamu bersih daripada karat. Yang pertama, zikrul maut, banyakkan mengingat mati. Saya ulang, banyakkan mengingat mati. Kenapa tuan-tuan? Nabi pesan akthiru min zikri hadhimil ladzat. Banyakkan mengingat mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak? Sebanyak mungkin yang Anda mampu. Khususnya tadi ingat mati yang dipesan oleh Imam Ghazali dalam kitab Marakil Ubudiyah. Waktu Anda selesai melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat itu, sebelum mendirikan salat subuh,
Jadi kalau Anda dirikan di rumah contohnya, ambil masa sebentar, iringkan badan Anda bahagian kanan menghadap ke kiblat, mengiring, bukan telentang, mengiring, kemudian hadapkan ke kiblat sambil membaca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali sambil mengiring tadi, sambil baca tasbih dan zikir nih tadi. Kenapa? Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Imam Ghazali berpesan seperti itu. Karena kalau Anda setiap pagi subuh tuh selepas salat sunnah fajar Anda iringkan badan Anda, ini nak ingatkan bahwa Anda pasti akan menjadi mayat, pasti akan menjadi jenazah, pasti akan meninggal dunia. Dan orang yang meninggal dunia, khususnya kalau sudah masuk ke liang lahat, diiringkan tak badannya menghadap ke kiblat bahagian kanan. Kan waktu manusia, khususnya orang muslim meninggal dunia, dikebumikan, disimpan, kan badan dia kan diiringkan bahagian kanan mengarah ke kiblat. Itulah yang dinakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ingatkan diri Anda senantiasa, mati itu maksud. Ada yang mengamalkan ini? Saya rasa dulu pernah saya sampaikan. Mungkin kalau di masjid macam mana Ustaz? Sekiranya Anda di masjid mungkin boleh jadi karena suasana, ya, atau boleh berlaku fitnah dan macam-macam lah. Orang kata pelek nak buang tebiat kan macam-macam. Sebetulnya kalau Anda ada ilmu tak perlu pun kita fikir apa yang disampaikan oleh orang yang jahil. Saya mohon maaf bicara seperti ini. Karena kalau Anda ikut apa yang disampaikan orang jahil, bermakna kita jahil ya. Apa yang kita buat itu berdasarkan ilmu. So orang yang komen itu bermakna dia perlu berilmu dulu baru komen yang negatif tadi itu. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah contohnya lebih besar, maka Anda bayangkan, sendarkan diri Anda di dinding kah, Anda coba hayalkan diri Anda mengiring bahagian kanan tadi. Maknanya jangan lupa amalan ini. Tolong amalkan. Tumpang lagi masih nak dekat ni kan Ramadan, subhanallah. Jadi latih ya, latih diri kita insyaallah membaca Al-Quran. Perkara keempat yang perlu kita lakukan agar tidak lalai. Yang kelima, berdoa dan senantiasa merendahkan diri, menghinakan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah bi ihda thalath." Apabila Anda orang yang muslim dan muslimah berdoa, maka Allah mesti akan kabulkan satu di antara 3 perkara. Yang pertama, sama ada doa itu Allah segerakan, Allah kabulkan dengan segera, atau Allah simpan kebaikan doa itu untuk hari akhirat Anda, atau Allah akan jauhi Anda daripada keburukan dan juga bala. Anda hari ini sampai saat ini sehat walafiat, alhamdulillah. Sampai ke masjid kita ni, alhamdulillah. Boleh jadi dengan izin Allah berkat doa Anda solat asar atau zuhur tadi. Karena salah satu kebaikan doa itu dapat menjauhkan diri Anda daripada bala dan musibah. Tapi ramai di antara manusia ini yang bersyukur kepada Allah. Boleh jadi di dalam ilmu Allah hari ini dalam takdirnya Anda mungkin aksiden atau apa-apa. Tapi dengan doa tadi Allah jauhkan perkara tersebut. Tapi kita merasa kita yang dah jaga diri kita, bukan Allah yang jaga diri kita. Wal'iyadzubillah min dzalik. Inilah tanda orang yang lalai, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ambil peluang khususnya di waktu Anda sujud. Dan juga ketika antara azan dan iqamah tuh, selepas azan dan sebelum iqamah tuh, ambil peluang, terutamanya di waktu sujud. Aqrab ma yakunu ala 'abdi min rabbih fa huwa sajid fa'kthiru fihi ad-du'a. Hamba ini sangat dekat sekali kepada Allah ketika mana dia sujud. Oleh karena itu, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah di waktu Anda sujud. Dan di waktu sujud itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Di antaranya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaitahu 'ala nafsik. Ini yang diamalkan Nabi setiap sujud. Doa supaya Allah jauhkan kita daripada azab dan kemurkaannya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bincang pula lagi ya, amalan yang perlu kita lakukan yang keenam agar kita tidak lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini ada 8 amalan yang perlu kita lakukan. Tadi yang pertama, mengenal Allah, al-ilmu billah. Mengenal Allah seperti yang pernah saya katakan pada waktu sebelum ini, terutamanya ambil peluang pada waktu pagi yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mohon maaf saya tambah sedikit. Jadi tadi sebelum sholat subuh, amalkan tadi mengiring sambil baca doa yang saya bacakan tadi. Selepas sholat subuh, menjelang terbit matahari, bukan masuk waktu zuhur, selepas sholat subuh sehingga naik terbit matahari, lakukan 4 perkara dalam waktu itu. Yang pertama dulu kita bincang, banyakkan berdoa. Yang kedua kata Imam Ghazali, banyakkan bertasbih dan berzikir. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, ambil peluang itu untuk bertafakkur. Anda merenung, muhasabah diri. Coba hisab diri Anda lagi. Betapa banyaknya dosa-dosaku ya Allah. Betapa banyaknya kekurangan ibadahku yang dulu ya Allah. Anda sudah confirmkah ibadah Anda yang 30 tahun lepas, salat Anda betul-betul Anda lakukan dengan ilmu? Apakah Anda sudah confirm Allah terima seperti itu tanpa Anda memohon dan meminta kesempurnaan daripada Allah? Sebab itu jangan kita lupa untuk muhasabah diri. Jangan lupa kita ingat apa yang pernah kita lakukan dulu itu tidak sempurna. Mesti ada kekurangannya. Mohon kepada Allah supaya Allah cukupkan. Jadi ketika Anda gunakan waktu pagi ini tadi sehingga terbit matahari untuk bertafakkur, maka akan dapat 3 kebaikan. Yang pertama yang kita bincang sebelum ini, dengan bertafakkur tadi barulah Anda akan kenal kepada Allah. Apabila Anda kenal Allah, maka akan muncullah perasaan takut dan mengagungkan Allah. Apabila Anda sudah merasa takut dan mengagungkan Allah, maka perkara yang terakhir yang akan Anda dapat daripada merenung dan muhasabah tadi itu, Anda akan kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna ilman wa zidna ilman wa 'uluman ya Allah tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.